Namaku Tang Tang, dan aku penjual ayam. Semua orang suka makan ayam buatanku. Enak sekali, ini benar-benar lezat. Silakan datang lagi jika suka. Sebentar lagi, aku akan bisa mengumpulkan biaya pengobatan nenek. Dasar wanita tua tak tahu diri, makan tapi tidak mau bayar ya. Aku punya uang kok. Di dalam kartuku ada $1 miliar. Siapa yang pakai kartu di warung pinggir jalan? Jangan cari masalah. Cepat bayar sekarang. Nenek tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa kamu bersikap kasar pada orang tua? Biar aku yang bayar untuknya. Gadis ini baik sekali. Cantik dan juga berhati mulia. Bukankah ini adalah calon cucu menantuku yang belum pernah kutemui? Nak, apa kamu sudah punya pacar? Biar aku kenalkan cucuku padamu. Selamat datang Direktur Gu untuk meninjau renovasi mal. Direktur Gu, nenek kabur dari rumah. Katanya jika Anda tidak menemukan cucu menantu, dia tidak akan pulang. Siapkan mobil, segera lacak lokasi nenek. Direktur Gu, mobilnya tidak bisa masuk ke sini. Nak, aku serius. Cucuku itu, dia masih perjaka. Dan dia sangat tampan. Nenek, lapar ya? Makanlah paha ayam ini dulu. Bagaimana kalau aku menelepon cucu nenek agar dia bisa menjemput nenek pulang? Berhenti, kamu belum bayar. Jadi kamu yang pesan ayam tapi tidak mau bayar. Pesan ayam? Jadi kamu orangnya yang mau barang gratisan? Barang gratisan? Itu kan hanya percobaan. Masa percobaan itu harusnya gratis? Gratis? Menjual ayam goreng itu sangat melelahkan. Coba kamu tanya orang lain, mana ada penjual ayam yang memberikan produknya gratis. Benar begitu kan? Saya tidak pernah membelinya. Tidak apa-apa. Awalnya memang asing, tapi lama-lama akan terbiasa. Nanti aku juga akan pesankan satu untukmu. Kamu mau memesankannya untukku? Bayar sekarang. Apa sekarang semua penjual ayam sudah jadi begitu berani? Sudah saya bayar. Pergilah. Lain kali ingat untuk membayar. Terima kasih ya. Kamu sudah sangat membantuku. Aku, Cucu nakal, akhirnya kamu datang juga. nenek, Kalian, Xiao Tang, dia ini cucuku. Tampan kan? Dia ini masih pria polos yang belum berpengalaman. Coba kalian saling mengenal. nenek sedang apa? Mencarikan istri untukmu. Apa nenek tahu dia bekerja sebagai apa? Penjual ayam kan? Kamu menyuruhku menikahi penjual ayam? memangnya kenapa dengan penjual ayam? Uang yang kuhasilkan ini juga hasil kerja keras? Benar. Kenapa dengan penjual ayam? Rasanya sangat enak. Jika bukan karena Xiao Tang yang mentraktirku, saat ini aku pasti masih kelaparan. Jadi ini ayam buatanmu? Terima kasih untuk yang tadi. Bagaimana, enak kan? Xiao Tang adalah orang yang sangat baik. Masakan ayamnya juga sangat lezat. Cepat nikahi dia dan bawa pulang. Baru kenal sebentar, sudah bisa merayu nenek sampai begini? Pasti dia salah satu dari mereka yang berusaha keras hanya untuk mendekatiku. Kali ini menyamar jadi pemilik kedai makanan, cukup kreatif juga. Xiao Tang, jadilah cucu menantuku. Cucuku ini adalah orang penting di grup Gu. Nenek,
Nenek, orang seperti ini pasti hanya mengincar uang. Katakan saja, mau berapa? Aku tidak memikirkan soal uang. Halo, Biaya rawat inap nenekmu sudah menunggak 80 ribu dolar di rumah sakit. Jika tidak segera dilunasi, kami terpaksa memintamu untuk pergi. saya pasti akan membayarnya. Bisakah beri saya sedikit waktu lagi? Saya akan segera mendapatkan uangnya. Bukannya saya tidak mau membantu, tapi rumah sakit punya aturannya sendiri. Entah kamu bekerja atau meminjam, kamu harus membayar dalam minggu ini. Saya mohon. Masih kurang 60 ribu dolar. Dari pihak paman dan bibi, pasti tidak bisa mendapatkan uang. Nenek, orang seperti ini, pasti tipe wanita pemuja harta yang demi uang, mendekatiku. Jangan bicara terlalu banyak dengannya, mengerti? Omong kosong. Xiao Tang adalah gadis yang baik. Itu. Kan, dia datang untuk meminta uang. Bisakah Anda meminjamkan saya sedikit uang? Bagus sekali, sudah kuduga dia akan meminta uang padaku. Benar-benar penipu, katakan saja, berapa yang kamu mau? 60 ribu dolar. Hanya segitu? Tunggu dulu, ini pasti taktik untuk menarik perhatianku. Aku memang punya 60 ribu dolar, tapi itu uang yang kusimpan untuk menikah, uang mahar untuk calon istriku. Kecuali jika kamu setuju untuk menikah denganku, baru aku bisa memberikannya padamu. Menikah? Benar, seperti yang kamu lihat, aku hanyalah seorang kuli bangunan. Uang 60 ribu dolar ini adalah hasil kerja kerasku menabung. Sekarang terserah padamu. Kamu tidak berani, kan? Dasar penipu kecil? Baiklah, aku setuju untuk menikah denganmu. Apa? Bukan begitu. Kamu setuju? Menikah? Bagaimana mungkin dia setuju? Kamu, Jika kalian tidak mendaftarkan pernikahan ini, nenek tua ini lebih baik tiada saja hari ini. baik, baik, baik. Mendekatlah sedikit. Ayo, tersenyumlah sedikit. Uang maharnya sudah aku transfer. Terima kasih banyak. Syukurlah. Biaya pengobatan nenek yang tertunggak akhirnya bisa dilunasi. Cepat sekali kamu menerima uangnya. Dasar wanita pemuja harta. Jangan khawatir, aku pasti akan mengembalikannya setelah aku punya uang nanti. Aku sekarang sudah tidak punya uang sepeser pun. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk berjuang. Jangan pernah berharap menikah denganku bisa menjadi istri seorang direktur. Selamat kepada Direktur Gu, karena telah menikahi istri direktur. Xiao Tang, nenek ada di sini. Nenek? Sepertinya aku baru saja mendengar nenek berbicara. Astaga, ini keajaiban dunia. Direktur Gu kita, yang biasanya sangat kaku, ternyata bisa berciuman dengan penuh gairah. Nenek-nenek, ini tidak pantas dilihat anak-anak. Bukan, maksudku, tidak pantas dilihat lansia. Apa sih yang belum pernah nenek lihat? Teknik ciuman bocah ini buruk sekali. Ayo, kita pulang. Kak, kamu tidak sopan sekali. Kamu memukulku. Kita sudah resmi menikah. Memangnya tidak boleh menciummu sebentar? Benar juga sih. Maafkan aku. Tidak sakit kan? Kenapa jantungku berdetak kencang sekali? Sudahlah, kali ini aku memaafkanmu. Karena kita sudah menikah, maka malam ini pindahlah ke rumahku. Baiklah, barang-barangku ada di rumah sahabatku, aku akan mengambilnya nanti. Kirimkan saja alamatnya padaku nanti. Aku harus menaruhnya dalam pengawasanku untuk melihat apa sebenarnya rencana yang dia miliki. Apa? Kamu menikah dengan orang asing? Benar. Kami sudah menikah. Coba kulihat. Ternyata cukup tampan. Tapi suami tampanmu ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat.
Bukannya kamu merasa semua pria itu tampan? Kamu bicara sembarangan. Tunggu, suami tampanmu itu, apa pekerjaannya? Kuli bangunan. Apa? Pria yang tidak punya masa depan seperti itu, kamu berani menikah kilat dengannya? Ya ampun, apa kamu tidak takut dia seperti kisah gadis yang hilang, atau kejadian jatuh dari jurang di Thailand? Dia terlihat cukup bisa diandalkan. Lagi pula biaya pengobatan nenek tidak bisa ditunda lagi. Ini semua gara-gara bibi paman yang berhati busuk itu. Jika bukan karena mereka membawa kabur uang santunan kecelakaan orang tuamu, mana mungkin kamu terpaksa menikah kilat dengan orang asing demi meminjam uang? Paman, tolong selamatkan nenek. Waktu itu orang tuaku kecelakaan. Uang santunan ratusan ribu dolar ada padamu. Tolong keluarkan uang itu demi menyelamatkan nenek ya. Ratusan ribu dolar apa? Sudah lama kupakai untuk membeli rumah pernikahan sepupumu. Wanita tua itu sudah tua renta begini, buat apa diobati, hanya buang-buang uang saja? Paman, aku memohon padamu, Paman. Keluarga pasien tolong jangan ribut. Jika biaya obat ranjang nomor 3 belum dibayar, pemberian obat terpaksa dihentikan. Hentikan, segera hentikan. Terserah siapa yang mau bayar, pokoknya aku tidak punya uang, pergi sana. Paman. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi, bukankah kami saling menguntungkan? Neneknya mendesak dia menikah, dan aku butuh uang segera. Tapi kalian sudah menikah? Masa tidak ada cincin sama sekali? Sekarang aku tidak punya uang sepeser pun, kamu harus berjuang sendiri. Sepertinya Gucci tidak punya uang untuk beli cincin, lebih baik aku beli yang murah saja. Setelah membayar biaya pengobatan nenek, masih tersisa beberapa ratus dolar. Nanti kita bertemu di toko perhiasan di mall ya. Gucci, kita menikah belum punya cincin. Ayo masuk dan pilih satu bersama. Akhirnya niat aslimu terlihat juga. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Uang puluhan ribu itu adalah modal terakhirku untuk menikah. Biar aku yang beli. Aku punya sedikit tabungan dari kerja sampingan. Aku yang akan bayar. Kamu yang bayar? Iya. Aku sudah sering melihat wanita yang memintaku membayar, tapi ini pertama kalinya ada wanita yang ingin membayarku. Ayo, kita masuk dan lihat-lihat. Selamat datang. Apakah Anda berdua ingin membeli cincin berlian? Di sebelah sini adalah koleksi cincin emas kami. Dan di sebelah sini adalah berlian alami, dari berbagai daerah penghasil ternama. Kejernihannya tinggi dan kualitasnya terjamin. Apakah ada yang berbahan perak? Kami beli yang perak saja sudah cukup. Perak? Kalian menikah tapi ingin membeli perak? Aku hanya punya 300 dolar. Hanya sanggup membeli yang perak. Dasar orang miskin, toko perhiasan mewah kami ini. Malah mau beli perak, beli saja di pedagang kaki lima. Cincin di sini memang terlalu mahal. Aku tidak sanggup membelinya. Itu. Gucci, bagaimana kalau kita melihat ke toko lain saja? Sudah tahu tidak mampu, cepat pergi dari sini. Bau kemiskinan tercium sekali. Keluarkan cincin berlian yang paling mahal di sini. Barang ini, ambilkan untukku. Apa kalian tahu berapa harganya? 3 juta dolar. Orang miskin seperti kalian, jangan melihatnya jika tidak mampu beli. 3 juta dolar. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Yang benar saja, tidak kusangka Gucci punya hobi pamer seperti ini. Jangan memaksakan diri. Kita berdua bekerja kasar sebulan penuh, gajinya hanya 10.000 dolar. Sudah pasti kita tidak mampu membelinya. Ayo kita pergi saja. Ternyata hanya pekerja kasar rendahan. Pantas saja. Kelihatan sangat miskin. Pekerja kasar seperti kalian seharusnya seumur hidup tetap berada di kubangan lumpur. Untuk apa keluar dan mempermalukan diri sendiri? Jangan berani-berani menghina suamiku. Memangnya, kenapa kalau dia pekerja kasar? Suamiku mandiri dan bekerja keras. Mencari uang dengan tangan sendiri itu tidak memalukan. Baru kali ini ada seorang wanita yang berdiri membelaku. Kenapa banyak bicara sekali? Kalau tidak mampu beli, pergi sana. Kamu, Ada apa ini? Ada apa? Kenapa berisik sekali? Direktur Gu. Kenapa berisik sekali di sini? Gu. Pelanggan adalah raja. Apakah begini cara toko kalian melayani seorang raja? Direktur Gu sepertinya tidak ingin identitasnya terbongkar. Manajer, 2 orang miskin ini tidak mampu membeli cincin berlian, dan mereka malah mengganggu bisnisku. Cepat cari orang untuk mengusir mereka. Sudah gila. Seluruh toser Bahwaksia ini adalah milik Direktur Gu. Dia malah menyuruhku mengusir Direktur Gu pergi. Ya, benar sekali. Memang sudah saatnya pergi. Dengar tidak?
Dia menyuruh kalian cepat pergi. Kalau tidak pergi sekarang, aku akan panggil satpam. Ayo kita pergi, satpam akan segera datang. Tidak apa-apa. Yang harus pergi itu kamu. Kamu dipecat. Detik ini juga. Pergi dari sini, Aku manajer. Apa yang Anda bicarakan, manajer? usir dia dari sini. Manajer, tolong jangan. Saya salah. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Jangan pecat saya, manajer. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungguh mohon maaf. Ini adalah kelalaian manajemen staf kami. Untuk semua belanjaan Anda di tempat ini hari ini, semuanya gratis. Gratis? Benar, gratis. Keberuntungan pernikahan kita sungguh luar biasa. Keputusan kita untuk menikah memang tepat. Keberuntungan yang cukup bagus. Oh iya, aku membawa kendaraan hari ini. Ayo kita pulang bersama. Kendaraan? Naiklah. Ini. Ayo berangkat. Ayo, ayo. Direktur Gu membiarkan deretan mobil mewah, Maybach menganggur, dan malah memilih naik motor listrik kecil. Kamu tidak mengerti. Bagi Direktur Gu, ini namanya lebih baik hidup sederhana tapi bahagia daripada hidup mewah tapi menderita. Gucci, kamu benar-benar tinggal di sini? Aku, Ini kan area sekolah paling bergengsi di seluruh kota. Satu unitnya saja seharga puluhan juta dolar. Ini rumah mandorku. Iya, dia dan seluruh keluarganya sedang berlibur ke luar negeri. Daripada rumahnya kosong, dia membiarkanku tinggal di sini secara gratis untuk membantu merawatnya. Apa kamu sudah dengar? Villa di Blok 8 itu, hari ini ada seseorang yang membelinya tunai seharga 60 juta dolar. 60 juta dolar? Gila sekali. Harga tertinggi di sini, paling hanya 30 juta dolar. Benar juga, entah orang bodoh mana yang mau membayar 2 kali lipat. Benar-benar orang kaya yang bodoh. Chen Song ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Masukkan kata sandinya dan buka pintunya. Oh, baiklah. Jangan bilang kamu tidak tahu. Apa kata sandinya? Mana mungkin? Kata sandinya, dia memberitahuku, dia. Hei, cucu dan cucu menantuku tersayang. Kalian akhirnya pulang juga. Nenek, kenapa nenek ada di sini? Tentu saja untuk merayakan pernikahan kalian berdua. Nenek sudah memasak, cepat ke sini. Nenek, jangan lupa kalau aku ini orang biasa. Nenek tidak menyiapkan yang aneh-aneh, kan? Nenek sering menonton drama pendek. Nenek mengerti. Pura-pura miskin, kan? Ayo kita masuk. Wah, rumah bosmu terlalu mewah. Apa semua ini sangat mahal? Tidak terlalu mahal kok. Vas bunga ini cantik sekali. Qianlong? Apa maksud dari Qianlong ini? Qianlong, apa maksudnya? Itu palsu. Barang murah 9,9 dolar termasuk ongkos kirim. Hah? Lalu yang ini? Aduh, ampun. Lalu lukisan karya Van Gogh ini? Itu punya nenek. Kamu tahu tidak? Nenek suka membeli barang tiruan. Orang tua tidak terlalu mengerti hal-hal seperti ini. Tapi, ini terlihat sangat asli. Bocah nakal, itu sama sekali bukan barang tiruan. Sudah kubilang cari rumah yang paling murah, cukup didekorasi sedikit saja. Bagaimana cara Chen Song bekerja? Tang, ayo duduk dan makan. Oh iya benar. Ayo makan. Nanti makanannya jadi dingin. Terima kasih, Nenek. Terima kasih juga untukmu. Mohon bimbingannya untuk sisa hidup kita ke depan. Enak. Kamu juga makanlah. Aduh, aneh sekali. Bocah nakal ini paling benci makan terong. Kenapa saat Tang yang mengambilkannya, dia mau memakannya? Makanlah yang banyak. Nenek tua ini sudah memasukkan sesuatu yang bagus di dalamnya. Setelah kenyang begini,
Kalian berdua harus segera istirahat kan? Malam pertama pernikahan. Semangat. Bukankah ini keterlaluan? Nenek, jangan bercanda. Nenek, cepat buka pintunya. Cepat. Nenek mengunci pintunya dari luar. Ya, aku tidur di sofa saja. Angtang, itu tidak pantas. Gucci, apakah kamu merasa agak gerah? Gucci. Tidak ada jalan untuk kembali, apa kamu yakin? Rubah kecil ini, semua adalah kesalahanmu sendiri. Kenapa tubuhku terasa sangat pegal? Dasar kamu pria tak tahu malu, apa yang kamu lakukan padaku semalam? Aku tak tahu malu, coba kamu ingat-ingat lagi dengan baik. Semalam kamulah yang terus menempel padaku, dan bersikeras melakukannya sampai 7 kali. Aku? Iya. 7 kali? Jangan lari, kamu milikku. Ah, aduh, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Seharusnya ini perbuatan nenek kan? Itu aku bersumpah, kedepannya aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Kejadian semalam, anggap saja tidak pernah terjadi. Apa maksudmu? Semalam, apakah penampilanku sangat buruk? Habis manis sepah dibuang, hebat sekali kamu. Apa? Aduh, sudahlah. Lebih baik aku ke rumah sakit melihat nenek, sekalian melunasi biayanya. Nenek. Paman, Bibi. Kenapa kalian ada di sini? Aku pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Pelan-pelan. Ini pertama kalinya bagiku. Apa mungkin karena aku terlalu kasar semalam, hingga membuatnya terluka? Halo Chen Song. Coba kamu periksa. Tang-Tang ada di rumah sakit mana? Rumah sakit? Semalam adalah malam pertama Direktur Gu. Jangan-jangan dia terlalu bersemangat, sampai tidak bisa berhenti, dan membuat gadis kecil itu masuk rumah sakit karena terluka. Ya ampun Direktur Gu. Kemampuanmu yang sudah lama dipendam itu. Ternyata hebat sekali ya. Jangan banyak bicara, cepat periksa. Sudah ketemu, Direktur Gu. Kebetulan sekali. Nona Tang sekarang sedang berada di rumah sakit Gu milik kita. Tapi, sepertinya kerabatnya datang ke rumah sakit untuk membuat keributan. Apa yang ingin kalian lakukan? Tang-Tang, bukankah kamu ingin menyelamatkan nenekmu? Begini, pamanmu sudah mencarikan jodoh untukmu. Asalkan kamu menikah dengan tetangga sebelah, Paman Tua Diao. Kami akan memberikan uang untuk mengobati nenekmu. Paman Diao sudah berumur 60 tahun, dia bahkan sudah mengusir 3 istrinya. Kalian ini sebenarnya ingin mengenalkanku pada seseorang, atau ingin menjualku? Jangan banyak bicara. Jika ingin nenekmu sembuh, maka menikahlah dengannya. Biaya pengobatan nenek sudah aku bayar. Aku tidak butuh kalian. Bersikap pura-pura baik di sini. Apa? Ini. Gadis kurang ajar ini. Dari mana kamu mendapatkan uang? Hah? Suamiku yang memberikannya. Suami? Aku sudah menikah. Aku sudah menikah. Ini menikah? Dasar wanita tak berguna. Bahkan uang maharnya belum diterima. Kamu sudah berani menikah sendiri? Kurang ajar. Siapa yang mengizinkanmu menikah sendiri? Orang tuamu sudah tiada. Pernikahanmu harus di bawah kendaliku. Ayo, pulang. Ikut aku untuk menikah dengan orang lain. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yogui, jangan menindas Nanan. Nanan. Nenek.
Tapi, sepertinya kerabatnya datang ke rumah sakit untuk membuat keributan. Lepaskan aku. Gucci, tolong aku. Beraninya kalian menyentuh istriku? Kenapa malah memukul orang? Aduh, ayah, Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Gucci, kenapa kamu ada di sini? Gadis nakal, inikah pria yang kamu pilih? Tidak membayar mahar sepeser pun, tapi berani main tangan. Termasuk biaya pengobatan? Berikan aku $500.000. berikan uangnya. $500.000. Jangan harap uang maharnya sudah dia berikan kepadaku. Kalian para parasit, jangan harap bisa minta uang darinya. Tidak disangka, ternyata dia memiliki keluarga seperti ini. Jika tidak memberi mahar, baiklah, aku akan membawa ibuku pergi, tidak akan membiarkannya diobati lagi. Aku beritahu kamu, aku adalah putra kandungnya. Selama aku menolak menandatangani persetujuan medis, aku ingin lihat siapa yang berani mengobatinya. Benar sekali. Kamu, Ada apa ini? Berisik sekali. Direktur Gu. Gu. Direktur Gu sepertinya tidak ingin identitasnya terbongkar. Anda direktur rumah sakit ini. Benar? Aduh. Tolong saya, Pak Direktur. Anda harus menangani masalah ini. Ibu bilang tidak mau berobat lagi dan ingin pulang. Jadi kami mau membawanya pulang. Tapi siapa sangka dia malah menghalangi, tidak membiarkan kami pergi. Bahkan dia memukul orang. Ayo Anda lihat ini. Lihat apa yang dia lakukan pada suamiku. Sakit? jelas-jelas kalian yang tidak membiarkan nenek berobat. Suamiku tidak melakukan kesalahan apapun. Suaminya? Ya ampun, si gunung es Direktur Gu ini ternyata sudah menikah? Mereka sudah memukul pamanmu. Dasar kamu wanita tak tahu malu yang lebih membela orang asing. Pak Direktur, usir mereka keluar. Jika suamiku sampai terluka parah, rumah sakit kalian harus bertanggung jawab. Baiklah. Satpam. Tunggu saja sampai kalian diusir. Cui. Kita tidak akan benar-benar diusir, kan? Tenang saja. Selama ada aku, tidak akan terjadi apa-apa. Kenapa rasanya saat ada dia, aku benar-benar tidak merasa takut lagi. Hei. Usir mereka berdua keluar dari sini. Bukan. Apa? Anda salah orang. Bukan begitu, Pak Direktur. Bukan begitu, Pak Direktur. Kenapa saya yang diusir? Mereka yang memukul kami, Pak Direktur. Kalian ini membuat keributan di rumah sakit. Orang, faktori seperti kalian, akan masuk daftar hitam rumah sakit kami selamanya. Bukan begitu, Pak Direktur. Bukan begitu, Pak Direktur. Terima kasih, Pak Direktur. Anda benar-benar orang baik. Nyonya Direktur mengucapkan terima kasih secara langsung padaku. Maka mungkin saja, Direktur Gu akan memberiku tambahan $100 juta untuk biaya eksperimen. Aku pergi dulu. Nanan sayang, kamu sudah menikah? Benar. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kamu bekerja paruh waktu dari pagi sampai malam setiap hari? Kapan kamu punya waktu untuk pacaran? Katakan yang sejujurnya pada nenek, apa ini demi biaya pengobatan, sehingga kamu mengorbankan dirimu sendiri? Tidak, Nek. Nenek, kami ini berpacaran karena saling cinta. Benar, kami saling mencintai. Jangan sampai nenek tahu, itu akan membuatnya khawatir. Sudah berapa lama kalian saling kenal? 3 hari, 1 1 tahun. tahun. Kalian bahkan tidak menyamakan jawaban kalian? Malangnya nasibku, akulah yang membebani Nanan. Penyakit ini, aku tidak mau berobat lagi. Aku mau keluar dari rumah sakit sekarang juga. Nenek, Tenanglah sedikit. nenek. Aku akan mengatakan yang sejujurnya padamu. Sebenarnya, aku sangat tertarik dengan penampilannya, dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nenek, coba lihat wajah tampannya ini, dan tubuhnya. Mana mungkin aku bisa menahannya. Jadi, aku langsung menikah dengannya. Benar kan? Sayang. Ini pertama kalinya dia memanggilku sayang. Sayang. Kenapa kamu hanya diam saja? Iya benar sekali, dia terus mengejarku, dan aku tidak bisa menolaknya. Jadi nenek, percayalah padaku. Kami benar-benar saling mencintai. Sangat mencintai. Benar-benar cinta. Ya, benar-benar cinta. Cinta. Baiklah. Lalu anak muda, siapa namamu? Nenek, namaku adalah Gucci. Gu ya. Nenek ingin mengobrol sebentar denganmu.
Di dunia ini, tidak ada orang yang berani memanggil Direktur Gu dengan sebutan Gu. Mungkinkah Direktur Gu terhadap Nyonya benar-benar cinta sejati? Benar sekali, benar sekali. Cepat lihat, cepat lihat. Nenek, katakan saja. Aku mendengarkan. Guya, apa pekerjaanmu? Aku. Kuli panggul di lokasi konstruksi. Kuli panggul? Nanan sayang, kamu sudah susah payah masuk universitas. Kamu ini. Guya, bukannya nenek meremehkan kuli panggul, tapi cucuku ini nasibnya sangat malang. Saat dia masih kecil, orang tuanya tiada karena kecelakaan mobil. Selama bertahun-tahun ini, Nanan sudah banyak menderita. Aku sudah tidak punya ayah dan ibu lagi. Nanan jangan takut. Nenek akan menemanimu. Bu, mana uang ganti rugi milik kakak dan ipar? Uang itu milik Nanan. Apa yang ingin kalian lakukan? Dasar lintah darat. Dasar wanita tua sialan. Aku masih punya hutang judi sebesar $300.000 di luar sana. Cepat serahkan uangnya. Tidak boleh. Aku harus menyimpannya untuk Nanan, untuk biaya sekolahnya. Berikan padaku. Sini, serahkan padaku. Nenek, Kembalikan padaku. Tidak apa-apa, Nenek. Semuanya sudah berlalu. Jadi, aku berharap dia bisa menemukan seseorang tempatnya menyandarkan hidup selamanya. Apa kamu mengerti? Dia masih begitu kecil saat itu, namun, sudah harus kehilangan orang yang dicintainya. Bagaimana dia bisa melewati semua itu? Nenek, sebenarnya aku bukan kuli panggul. Izinkan aku memperkenalkan diri kembali. Aku adalah Presdir Grup Gu, Gucci. Direktur, Aku memintamu untuk menenangkan nenek, bukan memintamu langsung menjadi orang terkaya. Nanan, apakah yang dia katakan itu benar? Ini. Sudahlah, aku tidak boleh membiarkan nenek khawatir. Itu benar? Dia adalah direktur dari grup Gu, tipe orang yang muncul di berita setiap hari. Aku tidak memberitahu nenek sebelumnya, karena aku takut nenek akan khawatir. Nenek jangan khawatir, karena Tangtang menikah denganku. Aku tidak akan membiarkannya menderita. Jantungku, kenapa berdetak begitu cepat? Bagus, bagus. Anak baik. Kalau begitu, aku merasa tenang. Menyerahkan cucuku kepadamu, jaga dia baik-baik. Nenek pasti lelah hari ini kan? Kami pulang dulu ya. Nenek jaga diri baik-baik. Sampai jumpa, Nenek. Cepat, cepat, ayo pergi. Bagaimana bisa kamu berani membual sebesar itu? Itu adalah direktur Gu. Nanti, jika tim mereka datang mencarimu, Lalu bagaimana jika aku benar-benar direktur Gu? jika kamu adalah direktur Gu, bukankah itu berarti aku adalah Nyonya Gu? Aku tidak membohongimu. Ai, sudahlah. Gucci. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mau menemaniku hari ini. Untuk bersandiwara di depan nenek. Tapi, hal seperti itu, jangan pernah kamu katakan lagi nanti. Hal yang paling aku benci adalah berbohong dan menipu orang lain. Ini adalah prinsip utamaku. Tapi, apa kamu pernah membohongiku? Aku tidak pernah. Soal identitasku, sebaiknya jangan beritahu dia dulu. Terima kasih sudah membantuku di rumah sakit. Cobalah masakanku ini. Jadi alasanmu setuju menikah denganku? Hanya demi mengumpulkan $60.000 untuk biaya pengobatan nenekmu? Uang yang aku miliki saat itu tidak cukup untuk membayar biaya medis. Ternyata begitu. Sebelumnya, aku mengira dia wanita matre. Aku dengar dari nenekmu, kamu pernah kuliah? Kamu bisa mencari pekerjaan kantoran. Kenapa harus berjualan ayam panggang? Aku tidak lulus kuliah. Saat itu nenek sakit parah. Jadi aku berhenti kuliah dan mulai bekerja. Jangan bahas itu lagi.
Akan kuperlihatkan padamu karya-karyaku saat di universitas. Kamu belajar desain perhiasan? Jika saja aku lulus dengan lancar, mungkin saja aku sudah menjadi seorang desainer. Menurutku kamu bisa mencoba mengirimkan karya-karya ini bersama lamaran kerjamu. Gambarmu sangat bagus. Pasti akan ada perusahaan yang mau menerimamu. Aku dengar ada perusahaan bernama Grup Gu yang sangat bagus. Mereka sangat menghargai bakat. Kamu bisa mencobanya. Benarkah? Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya sekarang. Aku akan membuat resumenya. Chen Song, Tang Tang telah mengirim lamaran ke perusahaan kita. Segera atur semuanya. Jangan sampai dia menyadari identitasku. Bagus sekali. Ada apa? Kenapa kamu begitu senang? Aku diterima di Grup Gu. Hebat sekali. Itu, di mana sandalku? Kamu, sandal? Kantor Grup Gu sangat mewah. Aku harus bekerja keras. Bukankah ini orang yang dulu berhenti kuliah? Si jenius Tang Tang itu? Kenapa kamu ada di sini? Aku di sini karena usahaku sendiri saat melewati sesi wawancara. Tentu saja aku ada di sini. Tempat ini adalah Grup Gu. Desainer perhiasan papan atas di negeri ini semuanya ada di sini. Meskipun dulu kamu peringkat pertama, tapi kamu kan berhenti di tengah jalan. Katakan, bagaimana caramu menyelinap masuk ke sini? Bahkan aku baru bisa mendapatkan kuota rekomendasi internal ini setelah dia berhenti sekolah. Halo Supervisor. Bukankah Anda nona muda keluarga Kiao? Oh, ternyata Anda adalah anak magang jalur prestasi dari Universitas Jing. Benar sekali. Bukankah Grup Gu kita ini selalu menjadikan kualitas terbaik sebagai tujuan? Kenapa? Masih merekrut seseorang yang bahkan tidak punya ijazah? Supervisor, apakah standar kita sekarang sudah serendah itu? Mana mungkin? Dia itu tentu saja punya pekerjaan yang pantas untuknya. Kamu pergi bersihkan koridor itu sampai bersih. Pak Manajer, saya datang ke sini untuk melamar sebagai desainer, bukan untuk menjadi petugas kebersihan. Semua orang baru harus melakukan ini. Kenapa kamu banyak bicara? Tapi dia juga orang baru. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Dia itu keluarga Kiao nona besar. Apa kamu bisa dibandingkan dengannya? Kamu bahkan tidak punya ijazah kelulusan. Kalau tidak mau bekerja, pergi saja dari sini. Nona Kiao, mari. Silakan lewat sini. Cepatlah sedikit. Aku berjuang dengan nyawaku, sedangkan orang lain mengandalkan koneksi ayahnya. Bekerjalah dengan baik, dan pertahankan pekerjaan ini. Apa yang kamu lakukan? Menyebalkan sekali. Selamat datang Direktur Gu. Nanti kalau melihatku, anggap saja tidak melihat apa-apa. Bubar, 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 bubar. Ada apa dengan Direktur Gu? Sepertinya dia sedang menghindari seseorang. Di dunia ini, memangnya ada orang yang ditakuti oleh Direktur Gu? Sayang, kenapa kamu ada di Grup Gu? Dan juga, kenapa memakai setelan jas? Apakah ini kesempatan yang baik untuk berterus terang? Pria itu, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Sebenarnya aku. Sayang, aku mengerti. Kamu benar-benar bekerja keras. Ternyata kamu tidak hanya bekerja di proyek bangunan, tapi juga menjadi sopir di Grup Gu. Benar. Sebenarnya aku punya 2 pekerjaan. Aku adalah sopir di Grup Gu.
Ternyata dia hanya seorang sopir. Tang-Tang, setelah lulus kamu malah menikah dengan sopir miskin ini? Nasibmu memang seburuk dirimu. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi dalam kemiskinan. Kiao Siyue, jangan berani bicara seperti itu tentang suamiku. Apa salahnya jadi sopir? Suamiku mencari uang dengan kerja keras. Apa kamu merasa dirimu lebih mulia? Dia sedang membelaku. Ternyata, begini rasanya dilindungi oleh istri sendiri. Tentu saja. Keluargaku adalah teman dekat keluargaku. Kelak aku akan menjadi nyonya direkturku. Sedangkan kamu hanya pantas menikah dengan sopir miskin ini. Keluarga Kiao? Kenapa aku tidak tahu kalau aku akan menikahinya? Apakah bagian personalia perusahaan hanya berisi orang-orang tidak berguna? Bisa-bisanya wanita seperti ini diterima bekerja? Kalau begitu, tunggu saja sampai hal itu benar-benar terjadi. Kamu? Katanya mau membawakan dokumen untukku. Mana orangnya? Manajer, kebetulan sekali Anda datang. Wanita ini tidak becus bekerja, dia malah asyik bermesraan dengan suaminya. Siapa yang berani melakukan itu? Mereka berdua ini. Prey. Direktur. Jangan katakan. Direktur? Direktur apa? Apa maksudmu direkturku? Di mana dia? Dia kan ada di sana. Direktur. Tidak datang. Tapi Anda. Aku hanyalah sopir direktur. Mana mungkin aku tahu keberadaan direktur? Apa direktur tidak ingin identitasnya diketahui oleh karyawan wanita? Aku mengerti. Pasti direktur takut dirinya terlalu mempesona. Kira saya direktur benar-benar datang. Membuang-buang ekspresiku saja. Manajer Zhou, ini data yang Anda butuhkan. Oh, baiklah. Manajer, biar ku katakan padamu, dia ini tidak becus bekerja, malah asyik bermesraan dengan suaminya. Cepat pecat dia. Apa? Dia ini istri direktur. Wanita gila. Apa kamu pikir aku berani memecat orang-orang ini? Memecat direktur utama dan istrinya? Apa aku sudah bosan hidup? Sepertinya kamulah yang tidak becus bekerja. Bukankah mereka sedang membantu merapikan dokumen? Mana ada waktu untuk berkencan? Pergi. Cepat kembali bekerja. Kalian, tunggu saja pembalasanku. Manajer Zhou, jika dokumennya sudah tidak ada masalah, aku akan kembali dulu. Masih banyak berkas yang belum dirapikan. Merapikan berkas? Benar sekali. Bukankah Anda seorang desainer? Kenapa Anda malah melakukan pekerjaan staf administrasi? Pan Jie sebagai atasan hanya menjilat orang berkuasa. Jika manajer Zhou juga sama, bukankah aku akan dipecat? Cepat tanyakan. Katakan saja. Jangan khawatir. Jika ada masalah, aku yang akan bertanggung jawab. Supervisor Pan bilang karena aku anak baru, pekerjaan seperti bersih-bersih dan pesuruh adalah tugasku. Kenapa aku tidak tahu kalau perusahaan punya peraturan seperti itu? Tidak ada. Mana mungkin perusahaan punya peraturan seperti itu? Tenang saja, permintaan Anda akan saya sampaikan apa adanya kepada direktur utama untuk ditangani. Direktur utama kami itu orangnya sangat baik. Benarkah? Terima kasih, manajer. Tidak perlu. Berterima kasihlah karena suami Anda adalah direktur utama kami. Kalau tidak, mana mungkin direktur utama yang dingin itu mau turun tangan sendiri menangani masalah sekecil ini? Manajer, jika tidak ada hal lain, aku kembali bekerja dulu. Sampai jumpa. Aneh sekali. Aku baru saja melihat direktur utama tersenyum. Apa ada hal lain? Tidak ada, Pak Direktur. Saya pergi sekarang. Direktur Gu, semuanya sudah saya selidiki dengan jelas. Karyawan baru seangkatan Kiao Siwe adalah putri sulung keluarga Kiao, dan proses perekrutannya berjalan normal. Sedangkan Nona Tang tidak punya identitas maupun latar belakang. Dia sedang dijadikan target oleh si penjilat Panji itu. Bagus sekali. Karena dia tidak butuh pekerjaan ini, maka biarkan dia pergi dari sini. Ada apa ini? Ya ampun, Supervisor Pan dipecat? Mana mungkin? Aku dipecat? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Manajer Zhou ternyata benar-benar melapor kepada direktur. Bagus sekali. Tidak menyangka, direktur ternyata bersedia membantu karyawan kecil sepertiku untuk menegakkan keadilan.
Asisten khusus Chen, bisakah Anda membiarkan saya menemui direktur? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Apa yang sudah kamu lakukan? Masih perlu aku jelaskan lagi? Saya mohon kepada Anda, asisten khusus Chen, setidaknya jangan biarkan Direktur Gu memblokir karier saya. Jika karier saya diblokir, bagaimana saya bisa mencari pekerjaan lagi? Saya punya keluarga yang harus dihidupi. Sejujurnya, kamu sudah menyinggung orang yang salah. Dari sekian banyak orang yang ada, kenapa kamu malah menyinggung Nyonya Gu kami? Habislah aku. Bangun, cepat. Direktur Gu, Direktur Gu, Jalan. ampuni saya, Direktur Gu. Direktur Gu, saya tahu saya salah. Halo sayang, Direktur Gu kita benar-benar luar biasa. Apa yang hebat dari Direktur Gu ini? Tak disangka Supervisor Pan benar-benar dipecat. Direktur Gu ternyata mau melakukannya demi aku, karyawan baru yang kecil ini, untuk menangani perundungan di tempat kerja. Dia benar-benar bos paling tampan di seluruh kota Jing. Lihatlah senyuman direktur. Tampak begitu murahan. Senang sekali ya dipuji. Istrimu sedang memujimu loh. Kalau begitu, selamat untukmu. Karena sudah resmi bekerja. Cucu menantu. Nenek, sudah dulu ya, aku tidak bisa bicara lagi. Aku ingin membawa nenek pergi makan makanan enak. Tidak mengajakku. Aku? Dasar tidak punya hati. Cepat sekali dia menutup teleponnya. Nenek, tunggu aku sebentar. Aku akan memboncengmu dengan sepeda. Baiklah. Aneh. Kenapa tidak bisa bergerak? Bukankah aku baru saja mengisi dayanya? Jangan-jangan ini rusak? Rusak? Ayo, ayo. Nenek akan membelikanmu kendaraan baru. Ayo pergi. Sepeda ini masih bisa dipakai, Nek. Nenek, apakah kendaraan yang nenek maksud adalah mobil seperti ini? Jangan, kita tidak mampu membelinya. Sebaiknya kita pergi saja. Karena kita sudah sampai di sini. Nona, biarkan cucu menantu saya mencoba BMW M2 ini. Baik, silakan lewat sini. Ternyata kalian dua orang miskin mau beli M2? Apa kalian mampu membelinya? Yao Xiue, kamu benar-benar tidak bisa lepas dariku ya. Kamu tidak berkaca ya? Lihat dulu siapa dirimu. Jangankan mobil ini, bahkan mobil wuling saja kamu tidak akan sanggup beli. Nenek, kita memang tidak sanggup membeli mobil ini. Ayo kita pergi saja. Siapa bilang kita tidak sanggup beli? Di kartu saya ada $1 miliar. Direktur Gu, selanjutnya kita mau kemana? Apa yang sedang dilakukan Tang Tang? Baru saja Nyonya Besar membawa Nona Tang pergi ke dealer mobil milik kita untuk membeli mobil. Apa? Segera ke dealer mobil sekarang? Gawat kalau identitas nenek terbongkar. Baik, Direktur Gu. $1 miliar? Dasar wanita tua. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Jangan-jangan nenek sama seperti Gucci, suka membual. Nenek, kita memang tidak punya uang. Kita tidak usah beli mobil ini. Ayo kita pergi saja. Tidak mau. Nenek akan membelikannya untukmu. Nona, gesek kartunya. Kalau kamu sanggup membelinya, maka aku adalah Nyonya Gu. Kamu mau jadi Nyonya Gu? Memangnya kamu pantas? Bahkan jika dia sudah buta sekalipun, dia tidak akan pernah melirikmu. Dasar wanita tua tidak tahu diri. Kamu, Yao Xiue, jangan berani bicara seperti itu pada nenekku. silakan saja kalian membual di sini. Mobil ini sangat mahal. Aku ingin lihat, apa kamu benar-benar sanggup membelinya? Transaksi berhasil. Pembayaran sebesar $3 juta. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mesin EDC-nya pasti rusak kan? Benar sekali. Bagaimana mungkin? Mereka berdua sangat miskin. Mana mungkin sanggup membelinya? Pasti ada yang salah dengan kartunya. Cepat panggil polisi dan tangkap mereka. Jangan berani-berani tangkap nenekku. Halo, selamat datang. Anda adalah Gu. Benar. Aku adalah suaminya. Suami? Ternyata nona ini adalah Nyonya Gu. Lalu yang satu ini, bukankah dia adalah Nyonya tua Gu? Sayang, tadi nenek menggesek kartu dan membeli sebuah M2. M2?
Menurutku wanita tua ini kartunya bermasalah. Aku beritahu ya, segera panggil polisi untuk menangkapnya. Nona, kartu milik Nyonya besar, tidak ada masalah. Beliau adalah pelanggan, ke-10.000 di toko kami, dan berhak mendapatkan layanan gratis. Itulah sebabnya transaksi kartu di mesin EDC berhasil. Sedangkan Anda, toko kami tidak menyambut pelanggan yang tidak punya etika. Apa? Gratis? Nenek, keberuntunganmu sungguh luar biasa. Naikkan gajinya. Rezeki nomplok, akhirnya tiba giliranku. Wanita kejam, kenapa keberuntunganmu bisa sebagus itu? Mobil ini? Bahkan ayahku saja tidak rela membelikannya untukku. Ada apa? Kamu iri ya? Kalau begitu irilah sesukamu. Nenek, ayo, kita ambil hadiahnya. Kamu. Nenek, tadi aku bilang, ingin membawamu untuk merayakan keberhasilanku mendapat pekerjaan. Ayo, aku akan mengajakmu makan enak. Baik. Hanya mengajak nenek saja? Lalu bagaimana denganku? Tentu saja kamu ikut. Sayang, kamu punya kegunaan yang besar loh. Jadi ini yang kamu maksud kegunaan besar? Menjadikanku sebagai sopir. Aku kan belum punya SIM. Lagi pula, sebelumnya, aku tidak punya uang. Benar juga. Sebelumnya, dia bahkan tidak punya uang untuk mengobati neneknya sampai putus sekolah. Mana mungkin ada uang untuk kursus mengemudi? Itu masalah gampang. Nanti, biar sopir yang antar jemput Tangtang. Sopir? Sopir di rumah. Itu aku. Bukankah aku? Sekarang memang bekerja jadi sopir? Nenek sedang membicarakan aku. Kalau begitu nanti, jika kamu ada waktu senggang, kamu bisa antar jemput aku kerja. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Tangtang, makan besar yang kamu maksud? Cuma ini saja? Iya, makan besar bagi kami orang miskin, bukankah artinya makan apa yang biasa dimakan sampai kenyang sekaligus? Cobalah ini, masakan di sini enak sekali loh. Sayang, sebenarnya jika kamu ingin makan tahu, kamu bisa makan yang normal, yang ini sepertinya sudah basi. Kan? Ini tahu busuk, kamu belum pernah mencobanya. Belum pernah. Malatang ini, kamu belum pernah makan. Lalu sate goreng ini juga belum pernah. Suamiku, kamu kasihan sekali. Begitu banyak makanan enak, tapi kamu belum pernah merasakannya. Aku. Makanlah. Makanlah sepuasnya. Hari ini, kamu tidak perlu menghemat uangku. Balaslah semua kenikmatan yang terlewatkan. Aku Gucci, hari ini biarpun kelaparan, aku tidak mungkin makan satu suap pun. Makan. Jangan dimuntahkan ya. Ini kan hasil dari kerja kerasku mencari uang. Biarlah terjadi apa yang terjadi. Enak tidak? Nenek, ayo makan yang banyak juga. Memang hanya Tangtang yang punya cara untuk mengatur anak nakal ini. Padahal ini hanya jajanan pinggir jalan, tapi kenapa saat makan bersamanya, aku merasa sangat bahagia? Lufu Jewelry. Kali ini diputuskan bahwa permata andalan toko akan disahkan kepada perusahaan kami untuk didesain. Saya memutuskan, kali ini kalianlah yang akan membuat draft desainnya. Kami para magang juga bisa? Seharusnya, bukankah kami tidak punya kualifikasi? Seharusnya memang tidak ada, tapi Anda adalah istri direktur, dan direktur tidak peduli dengan aturan itu. Ada, semuanya punya kualifikasi. Kalian masing-masing buatlah desain, siapapun yang desainnya paling bagus, itu yang akan kami gunakan. Tentu saja, ini juga menentukan apakah kalian setelah masa magang berakhir, bisa tetap tinggal di grup Gu atau tidak. Aku sih tidak keberatan. Tapi Tangtang hanyalah sampah kelas 2 yang bahkan belum lulus. Grup Gu pasti tidak akan melirik desain seperti itu kan? Tangtang, jangan sampai kamu merusak reputasi grup Gu kami. Tentu saja tidak. Manajer, aku yakin bisa menyelesaikannya. Baiklah, bagus, kalau begitu sudah diputuskan. 3 hari lagi,
Tuan Lu akan datang sendiri untuk melihat draft desain awal kalian. Bubar. Sebelum dia putus sekolah, dia adalah peringkat 1 di angkatannya. Demi bisa tetap di grup Gu dan mendekati direktur Gu, aku tidak boleh sampai dikalahkan oleh wanita sampah ini. Lapar ya? Ini adalah fasilitas lembur dari perusahaan. Ini kue. Sayang, pemilik direktur Gu kita benar-benar orang yang sangat baik. Sebelumnya, dia sudah menghukum manajer yang pilih kasih itu. Sekarang, ada lagi fasilitas lembur. Ya ampun, bisa bekerja di grup Gu. Aku benar-benar merasa sangat bahagia. Lalu bagaimana dengan aku? Apa aku tidak baik? Yang benar saja, kamu bahkan cemburu pada dirimu sendiri. Lalu bagaimana dengan aku? Apa aku tidak baik? Kamu adalah suamiku. Tentu saja kamu harus baik padaku. Jangan ganggu aku bekerja. Kita berdua harus bekerja keras mencari uang. Nanti kita akan membeli rumah dan pindah bersama. Tidak mungkin. Terus tinggal di tempat mandormu. Rumah kita? Chen Song, Direktur Gu, ada perintah apa? aku punya seorang teman. Istri teman saya ini sangat benci dibohongi orang lain, tapi teman saya sudah membohonginya. Menurutmu teman saya ini harus bagaimana? Teman yang Anda maksud ini adalah Anda sendiri, kan? Berterus terang saja pada istrinya. Satu kebohongan selalu butuh banyak kebohongan lain untuk menutupi. Nanti kebohongan teman Anda ini akan semakin banyak dan kesalahannya akan semakin besar. Tapi setelah berterus terang, bagaimana jika dia dibenci istrinya? Justru karena itu harus segera berterus terang. Kalau tidak, nanti Anda akan menyesal setengah mati saat mengejarnya kembali. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Maksudku, aku akan memberitahu temanku agar dia mempertimbangkannya. Direktur Gu benar-benar gengsi tapi sebenarnya peduli. Sayang, aku naik duluan ya. Sampai jumpa. Sampai nanti. Dah. Mobil hasil undian, kalian benar-benar tidak tahu malu membawanya ke kantor untuk pamer kekayaan? Iya. Keberuntunganku memang bagus. Tidak seperti orang tertentu yang selalu ingin menjadi nyonya direktur Gu, tapi bahkan tidak pernah melihat wajahnya. Wanita kejam, tunggu saja pembalasanku. Tuan Lu, kedua orang ini adalah desainer yang bertanggung jawab kali ini. Mereka berdua telah menyiapkan draft desain untuk Anda. Tang Tang, Si Yue. Cepat, serahkan draft desainnya kepada Tuan Lu. Baik. Tuan Lu, silakan lihat milik saya dulu. Baiklah. Wanita kejam, masih berani melawanku? Benar-benar aneh. Tuan Lu, saya adalah Tang Tang. Ini adalah draft desain yang saya siapkan untuk perhiasan Anda. Oke. Pola desainnya memang bagus. Tapi gawat, jangan-jangan terjadi masalah? Kedua desain ini benar-benar sama. Apakah kalian sedang mempermainkanku? Apa? Desain miliknya, kenapa bisa persis sama dengan milikku? Ini adalah... Ya ampun, Tang Tang, kamu berani sekali menjiplak desainku? Aku menjiplakmu. Ini jelas-jelas hasil lembur desain yang aku kerjakan. Kenapa? Apa kamu ingin bilang? Sampah yang belum lulus sepertimu bisa mendesain lebih baik daripada desainer hebat sepertiku? Tang Tang, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Manajer, aku bersumpah, aku sama sekali tidak menjiplak.
Kiao Siwei, karena kamu memfitnahku menjiplak, mari kita buktikan. Kita akan menggambar lagi di depan Tuan Lu, dan lihat siapa yang bisa menggambar ulang desain ini sekali lagi. Bagaimana ini? Aku sama sekali tidak bisa menggambarnya. Tuan Lu, ini. Boleh. Biarkan mereka bertanding lagi. Itu. Aku salah ambil. Ini bukan desainku. Lalu di mana milikmu? Aku. Milikku itu. Sepertinya, kamu memang tidak membuatnya sama sekali. Tang-Tang, memangnya kenapa kalau desainmu lebih baik dariku? Biar ku beritahu ya. Kelak aku akan menjadi Nyonya Gu. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Kelak aku akan menendangmu keluar dari perusahaan ini. Siapa yang berani menendang istriku keluar dari perusahaan? Siapa yang berani menyuruh istriku pergi? Kenapa dia bisa ada di sini? Kamu lagi. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kamu tahu ini acara apa? Sudah lama tidak bertemu. Tidak menyangka bisa bertemu denganmu di acara seperti ini. Gu. Gucci? Sudah lama tidak bertemu. Tuan Lu. Sudah lama sekali? Kalian saling kenal? Aku dulu pernah bekerja kasar di lokasi konstruksi Tuan Lu. Bekerja kasar? Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Telingaku tidak sedang bermasalah, kan? Direktur Gu bilang dia dulu bekerja kasar. Cukup. Ini bukan tempat bagi pasangan miskin seperti kalian untuk mencari muka pada orang kaya. Aku. Tuan Lu, Tang-Tang adalah istriku. Dia terpaksa putus sekolah karena kesulitan ekonomi keluarga. Namun kemampuan desainnya bisa kita lihat dengan jelas sendiri. Dan aku percaya, Anda tidak akan melewatkan desain sebagus ini, bukan? Gadis ini ternyata adalah istri Direktur Gu. Aku juga sama terkejutnya saat itu. Tuan Lu akan terbiasa nanti. Karena Gucci. Karena Gucci sudah berkata begitu, maka kerjasama kali ini akan kuserahkan padamu. Terima kasih, Tuan Lu. Aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tuan Lu, Anda jangan sampai hanya mendengar dari satu pihak saja. Desainer hebat di perusahaan kita, bukan hanya Tang-Tang seorang. Sampah yang tidak lulus sekolah seperti dia, desain siapapun pasti akan lebih baik darinya. Memangnya kamu ini siapa? Apa kamu punya hak untuk bicara di sini? Kamu. Benar sekali. Kamu bahkan tidak bisa menunjukkan draft desain. Masih apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi dari sini. Kalian? Lihat saja nanti. Sayang, terima kasih banyak atas bantuanmu tadi. Tapi, bagaimana kamu tahu kalau aku sedang disulitkan oleh Kiao Siwei? Beraninya kamu menjiplak desainku, padahal ini semua hasil kerja lemburku. Chen Song, bisakah kamu mendengarnya dengan jelas? Apa yang sedang mereka bicarakan? Tuan Direktur terhadap Nyonya benar-benar sangat perhatian. Aku melihat rekaman CCTV di ruang keamanan. Wanita itu berani sekali mencuri hasil kerja kerasmu, jadi aku segera datang ke sini. Jadi, tadi kamu terus memperhatikanku. Aku Ini cuma desain murahan. Apa hebatnya sih? Di masa depan aku akan menjadi istri direktur. Tidak disangka. Direktur Gu sampai datang sendiri ke sini. Lagi pula, ternyata Nyonya Gu sendiri yang merancang proposal desain untukku. Untunglah aku cukup cerdik dan langsung dengan Nyonya Gu menyelesaikan kesepakatan proposal ini. Sepertinya, ke depannya Direktur Gu juga akan lebih memperhatikan bisnisku. Nyonya Gu? Tang-Tang adalah Nyonya Gu? Suami Tang-Tang adalah Direktur Gu? Tidak. Tidak mungkin. Cepat sekali kerjasamanya diputuskan. Istriku memang hebat. Suami Tang-Tang adalah Direktur Gu? Tidak. Ini tidak mungkin benar. Ayah,
Kamu sudah pulang. Ayah lihat. Apakah orang ini adalah Direktur Gu? Direktur Gu? Bagaimana bisa kamu memotret Direktur Gu? Cepat hapus. Direktur Gu tidak suka dipotret diam-diam. Jangan sampai kita menyinggungnya. Orang ini ternyata benar-benar Direktur Gu. Kamu ini, ada-ada saja. Direktur Gu adalah orang terkaya di kota Jing. Bukan hanya memiliki kekayaan ratusan juta dolar, tapi dia juga bersih dari skandal. Pria sehebat itu? Kenapa harus menjadi milik Tang Tang, si wanita tak tahu malu itu? Benar, sebenarnya, aku punya 2 pekerjaan. Aku adalah sopir grup Gu. Jangan-jangan Tang Tang masih belum tahu identitas Gucci yang sebenarnya? Gosong-gosong, cepat balikan. Bagaimana kalau biar aku saja yang melakukannya? Tidak bisa. Beberapa hari ini kamu terus yang memasak. Aku juga harus membantu pekerjaan rumah. Jangan sampai kamu kepanasan. Kiao Siwe? Kenapa dia meneleponku? Halo, Tang Tang? Apakah kamu tahu siapa sebenarnya suamimu itu? Suamiku ya suamiku. Memangnya dia bisa jadi suamimu? Sepertinya kalian sangat mesra ya. Tentu saja. Aku dan suamiku itu saling mencintai satu sama lain. Tidak sepertimu. Setiap hari hanya berpikir ingin menjadi Nyonya Gu, tapi tidak tahu siapa orangnya. Lalu, apakah kamu tahu siapa Direktur Gu itu? Direktur Gu ya Direktur Gu. Bukan begitu? Apa sih yang sedang kamu bicarakan? Benar-benar aneh. Ada urusan apa sih? Aku mau makan bersama suamiku. Suamimu ada di sisimu? Kalau begitu akan kuberitahu. Direktur Gu dia. Halo? Wanita kejam ini? Beraninya dia menutup teleponku. Baguslah kalau dia tidak tahu. Pria sehebat Direktur Gu, kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Aku akan mengambil kesempatan untuk merebutnya. Aneh sekali. Tang Tang, tadi telepon dari siapa? Kiao Siwe? Dia sangat aneh. Dia bertanya apakah aku tahu siapa Direktur Gu. Ada apa? Minum air saja sampai tersedak. Lalu apa? Apa yang kamu katakan padanya? Aku tidak dengar jelas. Perkataannya sangat tidak masuk akal. Jadi aku tutup saja teleponnya. Ayo, makanlah. Ayo, makan yang ini. Enak kan? Kalau begitu makanlah yang banyak. Sepertinya Kiao Siwe sudah mengetahui identitasku. Aku harus segera mengurusnya. Kiao Siwe, Direktur Gu ingin bertemu dengan Anda. Aku sudah tahu. Direktur Gu pasti akan datang mencariku. Setiap hari terus mengoceh ingin menikah dengan Direktur Gu dan menjadi Nyonya Gu. Sekarang akhirnya keinginanmu terkabul. Semoga kamu berhasil ya. Tentu saja aku akan berhasil. Saat waktunya tiba nanti, jangan sampai kamu menangis ya. Asisten Chen. Masuklah. Direktur Gu sudah menunggumu di dalam. Tang Tang, setelah malam ini berlalu, suamimu akan menjadi milikku. Direktur Gu, sebelumnya, saya sungguh tidak mengenali orang hebat seperti Anda dan telah menyinggung Anda. Gelas minuman ini, anggap saja sebagai bentuk hormat saya dan permohonan maaf saya kepada Anda. Asalkan Anda tidak marah lagi padaku, malam ini aku bersedia melakukan apapun untuk Anda. Sepertinya Direktur Gu sangat terpikat olehku. Minumlah. Habiskan semuanya. Kamu sepertinya sangat menantikannya ya? Berdiri di sana. Ih, nakal. Mau apa sih, Direktur Gu? Chen Song, Saya di sini
Direktur Gu. Ini mau apa? Geledah dia. Siap. Lepaskan aku. Aku adalah putri sulung keluarga Kiao. Kalian tidak boleh menggeledahku. Direktur Gu, sudah ketemu. Coba jelaskan, apa ini? Ini cuma bubuk ubi obat. Tubuhku sedang lemah. Ini untuk suplemen kesehatan. Begitukah? Berikan padanya, biar dia sehat. Tidak. Aku sudah minum tadi. Tidak boleh minum lagi. Buka mulutmu. Nona Kiao. Aku tidak bisa meminumnya. Direktur Gu. Berani memberiku obat? Siapa yang memberimu keberanian? Seret dia keluar. Jangan. Direktur Gu. Jalan? Direktur Gu. Direktur Gu, gelas wine yang dicampur obat ini, biar saya bereskan saja. Jika Tangtang tahu aku diberi obat, apakah dia akan datang menyelamatkanku? Tidak perlu. Tunggu dulu. Direktur Gu, apa yang kamu lakukan? Aku tidak punya selera seperti itu. Pergi sana. Telepon Tangtang, suruh dia datang menyelamatkanku. Bukan begitu, Direktur Gu. Trik kecilmu ini semuanya dipakai untuk menjebak Nyonya Direktur. Demi mendapatkan keinginannya, Direktur Gu benar-benar berusaha keras ya. Sayang, sudah selarut ini. Kenapa kamu belum pulang? Sayang, aku merasa sangat tidak enak badan. Cepatlah datang selamatkan aku. Kamu kenapa? Kamu ada di mana? Kirimkan lokasimu padaku. Aku akan segera ke sana. Sayang, ada apa denganmu? Bagian mana yang terasa sakit? Istri, kenapa kamu baru datang? Aku merasa sangat panas. Apa yang terjadi? Guguci, dia telah dijebak dengan obat. Dijebak obat? Istri, tubuhku terasa sangat panas. Coba kamu sentuh. Dia pergi bersamamu. Kenapa kamu tidak bisa menjaganya? Meskipun kamu adalah asisten direktur, tapi kamu tidak bisa sembarangan membiarkan orang menemani minum, kan? Bukan begitu. Bukan aku. Tapi Direktur Gu dia. Sekalipun itu Direktur Gu, dia juga tidak boleh membiarkan suamiku menemani minum. Itu karena Direktur Gu sendiri yang ingin minum. Tuhan yang tahu kebenarannya. Tolonglah aku. Ayo, kita bantu dia keluar bersama-sama. Sayang, bagaimana keadaanmu? Masih merasa tidak enak badan? Istri, aku merasa sangat tersiksa. Kalau begitu aku akan memanggilkan dokter keluarga. Jangan. Istri, bantu aku ya. Kepalaku rasanya mau pecah. Kamu tidak sopan. Istri, aku mohon padamu. Jadilah penawarku, maukah kamu? Ini juga bukan yang pertama kalinya. Lakukan saja kalau begitu. Dasar kurang ajar? Katakan, tadi malam, siapa yang memberimu obat itu? Aku hanya ingin mencari uang lebih untuk keluarga, jadi aku membantu direktur-direktur minum. Siapa sangka wanita kaya itu begitu rendah? Wanita kaya itu, sungguh keterlaluan. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Tapi, kedepannya kamu tidak boleh melakukan pekerjaan seperti itu lagi. Urusan asmara Direktur Gu, biar dia sendiri yang menanganinya. Lalu bagaimana jika itu urusan asmaraku? Apakah kamu masih akan menyelamatkanku? Tentu saja. Kamu kan suamiku. Tapi, kamu harus menjaga diri baik-baik. Obat itu terlalu kuat, berkali-kali dalam semalam. Aku tidak akan sanggup menghadapinya. Tenang saja. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Direktur Gu, malam ini adalah pesta ulang tahun Tuan Lu. Apakah Anda ingin pergi? Tidak. Tapi itu adalah direktur-direktur Lufu Jewelry yang sebelumnya. Lufu Jewelry! Dari Lufu Jewelry? Kalau begitu, aku akan pergi. Direktur Gu ternyata masih sangat memedulikan Nyonya. Sepertinya dia sudah jatuh cinta. Kamu bicara terlalu banyak. Karena hubungan mereka begitu baik, maka aku akan membiarkan Tangtang melihat seberapa banyak hal yang disembunyikan oleh pria di sampingnya itu. Mengenai kerjasama yang terakhir, semua itu berkat bantuan Anda. Apakah ini rumah Tuan Lu?
Ini benar-benar sangat mewah. Direktur Gu, mengenai Nyonya, apakah Anda masih belum juga berterus terang tentang identitas Anda? Belum menemukan waktu yang tepat. Direktur Gu, sebaiknya Anda segera berterus terang. Jika dia mengetahui identitas Anda dari orang lain, Anda akan kesulitan mengejarnya kembali nanti. Aku sudah sering melihat hal itu di drama pendek. Yao Si Wei. Aneh sekali, dia bertanya padaku, apakah aku tahu siapa sebenarnya Direktur Gu? Chen Song, cuaca mulai dingin. Keluarga Kiao akan segera bangkrut. Baik. Direktur Gu, perjamuan akan segera dimulai. Mari kita pergi ke ruang tamu. Halo, Direktur Gu. Selamat siang, Direktur Gu. Salam, Direktur Gu. Apa kabar, Direktur Gu? Sayang. Bukankah itu asisten khusus Chen? Lalu di sebelahnya, seharusnya itu Direktur Gu. Tapi postur tubuh Direktur Gu ini, kenapa terlihat seperti suamiku ya? Asisten khusus Chen. Asisten khusus Chen. Nona, apakah Anda datang untuk menghadiri perjamuan? Iya. Saya ingin mengantarkan hadiah untuk Tuan Lu. Aula perjamuan ada di sebelah sini, silakan ikut dengan saya. Tadi apa ada yang memanggilku? Entahlah. Aku juga merasa mendengar seseorang memanggil namaku. Mungkin saja salah dengar. Ayo pergi. Perjamuannya akan segera dimulai. Baik, Tuan. Halo, saya dari grup Gu. Bagi kami, Tuan Lu adalah tamu yang sangat penting. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kami siapkan untuk beliau. Grup Gu. Baiklah, suatu kehormatan bagi Anda sekalian bisa datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun ini. Silakan terima hadiah kecil ini. Cantik sekali. Apakah ini hadiah balasan untuk Direktur Gu kami? Ini adalah cenderamata untuk para asisten khusus dan orang-orang yang mengantarkan hadiah. Anda bisa langsung membawanya saja. Sedangkan untuk hadiah balasan bagi para direktur, kami akan menugaskan orang khusus untuk mengantarkannya langsung ke alamat mereka. Bagus sekali. Perjalanan ini tidak sia-sia. Ini adalah bros dari Moge Suite. Harganya mencapai puluhan ribu dolar. Aku akan memberikan bros ini kepada suamiku. Ini akan sangat cocok dengan setelannya. Sudah waktunya untuk pulang. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kantor. Suamiku. Ternyata benar-benar dia. Kenapa dia juga ada di sini? Apakah dia datang bersama Direktur Gu? Suamiku. Tuan Lu sudah datang. Cepatlah. Ramai sekali orangnya. Sepertinya tidak bisa lewat. Saya sangat senang Anda semua bisa hadir di acara perjamuan ulang tahun saya ini. Lalu, yang lebih membanggakan lagi adalah saya bisa mengundang Direktur Gu dari grup Gu. Selanjutnya, mari kita sambut Direktur Gu untuk naik ke atas panggung. Apa? Dia ternyata adalah Direktur Gu? Tampan bukan? Direktur Gu itu memiliki kekayaan ratusan miliar dolar dan merupakan bujangan yang sangat kaya. Hari ini saya merasa sangat terhormat bisa menghadiri perjamuan ulang tahun Tuan Lu. Gu pelanggan adalah raja. Benar, pelanggan adalah raja. Saya adalah direktur dari grup Gu. Gucci, bagaimana jika aku memang benar-benar Direktur Gu? Dia ternyata benar-benar Direktur dari grup Gu. Iya, tidak menyangka, kan? Dia selama ini menyembunyikannya darimu. Kamu tahu kenapa? Karena kalian berdua tidak setara secara status sosial. Dia waspada terhadapmu, takut kalau kamu hanya mengincar uangnya. Marah, kan? Menangis saja. Pergilah buat keributan dengannya. Saat dia sudah muak padamu, aku akan pergi menghibur Direktur Gu, menjadi pendengar yang baik untuknya, dan berhasil naik posisi menjadi Nyonya Gu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kok kamu masih bisa tertawa? Dia sudah menipumu dan menganggapmu wanita pemuja harta. Kenapa kamu tidak menemuinya, lalu menangis dan membuat keributan? Menangis? Apa yang harus kutangisi? Tidak disangka, ternyata aku menikah mendadak dengan orang terkaya.
Siapa yang tidak senang kalau tiba-tiba nasibnya berubah dan menjadi wanita kaya raya? Karena orang terkaya itu tidak ingin aku mengetahui identitas aslinya, maka aku harus segera pergi. Dia pergi begitu saja? Tidak mengamuk? Tidak bisa. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maka di masa depan, kami grup Gu juga akan terus bekerja sama dengan Loose Jewelry. Sosok dari belakang itu, kenapa terlihat sangat mirip dengan Tang Tang? Tang Tang, kenapa jalan cepat sekali? Apa kamu takut untuk membuat perhitungan dengannya? Aku takut jika jalan terlalu lambat, aku akan tertawa terbahak-bahak. Tang Tang? Dia menyamar jadi sopir dan pura-pura miskin? Itu karena dia takut kamu tahu bahwa dia sangat kaya? Dia sedang waspada terhadapmu. Apa kamu sama sekali tidak peduli? Aku memang agak marah. Tapi setiap kali aku ingat bahwa dia adalah orang terkaya, rasa marahku langsung hilang. Apa? Duh, kamu ini kenapa begitu peduli dengan kehidupan rumah tangga orang lain? Aku ingat sekarang, dulu kamu bukannya selalu ingin menjadi Nyonya Gu? Tapi, maaf sekali ya, hubungan aku dan suamiku jauh lebih erat loh. Kamu Tang Tang, dasar wanita kejam. Halo, Ayah? Anak tidak tahu diri. Cepat pulang sekarang juga. Keluarga kita diblokir oleh grup Gu. Kita bangkrut. Bangkrut? Bangkrut. Sayang, aku sudah pulang. Mas, coba tebak hari ini aku pergi kemana? Pergi kemana? Tadi itu, aku pergi ke pesta ulang tahun Tuan Lu. Kamu sudah melihat semuanya? Sudah kulihat semuanya. Bagaimana ini? Jangan-jangan istriku sudah mengetahui identitasku? Apa aku benar-benar harus seperti kata Chen Song, yang katanya harus berjuang mati-matian mengejar istri kembali? Rumah Tuan Lu benar-benar sangat besar dan mewah ya, katakan padaku. Apakah rumah semua direktur seperti itu? Saya semuanya. Saya sepertinya semuanya memang begitu. Hanya saja sayang sekali, waktu itu aku ada urusan mendadak di kantor, jadi tidak sempat ikut makan. Kamu pergi? Kapan kamu perginya? Saat meletakkan kado di depan pintu. Berarti dia seharusnya tidak melihatku. Kenapa? Ada sesuatu yang tidak boleh aku ketahui? Tidak ada kok. Oh iya. Kalau yang ini, khusus aku bawakan untukmu, Tuan Lu, souvenir dari Tuan Lu. Belum pernah ada orang yang begitu perhatian padaku. Dia bahkan membawakan souvenir untuk diberikan padaku. Bisa pakainya? Pemberian istriku? Tentu saja aku akan memakainya. Ku dengar, ini dari Moge Sweet. Satu buah harganya puluhan ribu dolar. Kamu yang hanya seorang sopir, seharusnya belum pernah memakai bros sebagus ini, kan? Tentu saja aku belum pernah memakainya. Sayang, aku kan hanya seorang sopir, mana mungkin pernah memakai barang seperti ini. Ini bagaimana cara pakainya? Dipakai di kaki ya? Aku biar ku pelajari dulu. Sayang, ini sebenarnya barang apa? Sopir. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa terus bersandiwara. Maaf, itu. Kak Senior. Sudah lama tidak bertemu ya, Junior? Senior, kenapa kamu ada di sini? Aku baru saja kembali ke tanah air. Tang Tang, apakah kamu sekarang bekerja di grup Gu? Aku baru saja mulai bekerja. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada senior. Jika bukan karena kamu yang mendanai aku sampai lulus SMA dulu, aku tidak akan bisa kuliah, dan mana mungkin bisa masuk ke grup Gu. Dulu kamu itu selalu jadi peringkat pertama. Orang sehebat dirimu tidak seharusnya disia-siakan. Tapi sayang sekali, setelah kamu masuk universitas, kamu menolak bantuanku lagi. Seandainya aku membiayaimu sampai lulus kuliah, hidupmu pasti akan jauh lebih mudah. Iya. Mungkin ijazahku pun bisa kudapatkan dengan lancar. Tapi, senior, aku harus mandiri. Aku tidak bisa terus-menerus mengandalkan orang lain. Apa aku ini orang lain? Aku ini kan seniormu. Lagi pula, dulu, kamulah yang menolongku lebih dulu.
Teman, kamu kenapa? Tidak apa-apa jika tidak ingin mengatakannya. Aku akan di sini. Menemanimu sebentar. Kakekku sakit parah dan dirawat di luar negeri. Tapi aku tidak bisa menemaninya. Dia mungkin saja segera tiada. Ini untukmu. Ini koin keberuntunganku. Koin ini pasti akan melindungi kakekmu agar selamat. Tidak apa-apa, senior. Dulu aku hanya menghiburmu sedikit. Oh iya, senior. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya lewat. Tapi, bukankah kamu bilang ingin berterima kasih padaku? Bagaimana kalau kamu mentraktirku makan? Boleh saja. Memang sudah saatnya aku mentraktir senior makan. Tang-Tang, kenapa kamu ada di sini? Belum pergi makan? Kamu datang di saat yang tepat. Ini adalah seniorku. Ayo, kita bertiga pergi makan. Kita duduk di sini. Maaf ya, tempat duduk ini milikku. Tang-Tang, bolehkah saya duduk di sini? Tidak boleh. Kalian cukup pindai kode QR di meja untuk memesan makanan. Senior, pesanlah apapun yang ingin kamu makan. Baiklah. Tang-Tang belum pernah mentraktirku makanan seenak ini. Kenapa dia malah mentraktirmu? Tang-Tang, siapa laki-laki ini? Apakah dia rekan kerjamu? Dia. Aku suaminya. Suami? Tang-Tang, apakah yang dia katakan itu benar? Kamu sudah menikah? Iya. Saya lupa memberitahu Anda, senior. Aku dan dia menikah mendadak dan sudah resmi terdaftar. Kenapa seseorang bisa mendahuluiku? Kamu karyawan grup bukan? Apa pekerjaanmu? Aku adalah grup Gu. Dia sopir di Direktur Gu, sekaligus bekerja kasar di proyek bangunan. Sopir? Pekerja kasar? Meskipun semua orang bekerja dengan tangan sendiri, aku tidak akan meremehkanmu. Tapi Tang-Tang pantas mendapatkan yang lebih baik. Apa yang kamu tahu? Kami saling mencintai. Cinta sejati? Apa yang bisa kamu berikan padanya? Hanya hidup susah? Atau gaji yang sangat kecil? Jangan-jangan, rumah pun kalian masih menyewa? Bukan begitu. Rumah kami itu hasil pinjaman, jadi tidak perlu bayar sewa. Kamu ini masih terlalu polos. Pria yang menipu demi pernikahan seperti dia ini sudah sering aku temui. Dia tidak akan memperlakukanmu dengan baik. Benarkah? Tentu saja. Coba kamu pikirkan baik-baik, pernahkah dia memberimu hadiah? Iya juga ya. Memang tidak pernah ada. Bahkan cincin nikah kami saja, pemberian gratis dari toko emas. Bahkan sebuah hadiah yang layak pun tidak mampu kamu berikan? Bukankah ini namanya penipuan pernikahan? Siapa bilang aku tidak mampu? Seluruh mal ini adalah milikku. Cincin kawin itu, memang aku dan Tang-Tang sedang beruntung. Tapi ke depannya, aku pasti akan memberinya yang lebih baik lagi. Ke depannya? Hal-hal di masa depan yang tidak pasti itu, siapapun bisa membicarakannya. Apa yang kamu tahu? Aku sebenarnya. Jika kamu tidak punya kemampuan, jangan biarkan wanita yang kamu cintai ikut menderita bersamamu. Tidak bisa. Sekarang masih belum saatnya untuk mengungkap identitasku. Meskipun dia salah karena merahasiakannya dariku, tapi apakah sikapku ini tidak terlalu baik? Senior, bagaimana kabarmu 2 tahun belakangan ini? Sangat baik. Oh iya. Tang-Tang, masih ingat dengan benda ini? Dulu kamu yang memberikannya padaku. Kamu ternyata masih menyimpannya. Ini koin keberuntungan pemberianmu? Tentu saja aku harus menyimpannya dengan baik. Apakah itu tanda cinta? Mungkinkah Tang-Tang benar-benar tertarik pada senior ini? Halo, izinkan saya menyajikan hidangannya. Kalian makanlah duluan, aku mau ke toilet sebentar. Kebetulan sekali. Aku juga mau ke sana. Mundurlah. Apa syaratnya? Sebutkan saja sesukamu. Atas dasar apa? Dia bukan barang. Bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan uang. Justru kamu, terhadap istri orang lain, tolong jaga batasanmu.
Batasan? Kamu sama sekali tidak bisa memberikan kebahagiaan yang dia inginkan? Untuk apa bicara soal batasan? Aku jauh lebih pantas berada di sampingnya daripada kamu. Kebahagiaannya, hanya aku yang bisa memberikannya. Aku akan merebutnya kembali. Tang-Tang, aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku. Senior, kalau begitu kami pulang dulu ya. Pergilah. Dah. Tidak disangka dia ternyata sudah menikah. Tapi tidak apa-apa. Pria yang dia nikahi itu tidak akan bisa memberinya kebahagiaan. Direktur Wen, apa ada perintah? Selidiki pria ini baik-baik, lakukan dengan sangat teliti. Baik. Tapi Direktur Wen, bukankah hari ini Anda masih ada janji dengan Direktur Gu untuk membahas kerjasama? Kita pergi sekarang. Baik, Tuan. Aku berangkat kerja dulu. Dah. Direktur Gu. Resepsionis bilang, Wen Group, Wen Jinghe dari Wen Jinghe. Suruh dia menemuiku di kantor direktur. Baik. Tuan Direktur Wen, benar? Silakan lewat sini. Direktur Gu. Direktur Grup Wen. Direktur Wen sudah tiba. Ya. Direktur Wen, silakan masuk. Direktur Gu, saya sudah lama mengagumi nama besar Anda. Itu kamu? Dia adalah sopir Direktur Gu, sekaligus kuli bangunan di lokasi konstruksi. Fakta bahwa kamu adalah Direktur Gu? Tang-Tang pasti belum mengetahuinya, kan? Sopir kuli bangunan apa? Ini jelas-jelas sudah menipu Tang-Tang. Ternyata dugaanku benar. Pernikahan palsu? Aku tidak bermaksud menipu dalam pernikahan ini. Tidak bermaksud? Kamu menyembunyikan identitasmu dan menikahinya? Bukankah itu termasuk penipuan? Gucci. Direktur Gu. Apa kamu merasa? Orang seperti dia? Hanya mengincar uangmu saja? Awalnya aku memang berpikir begitu, tapi sekarang aku ingin memberitahunya, tapi aku belum menemukan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Waktu yang tepat? Apa kamu merasa, sebagai presidir kaya raya sepertimu, menikah dengannya, sudah merupakan sebuah anugerah baginya? Apa kamu merasa, gadis seperti dia, tidak ada orang kaya yang menyukainya? Biar ku beritahu kamu, aku, Wen Jinghe, menyukainya. Aku sudah menyukainya sejak masa SMA. Aku menyukainya. Aku menyukainya lebih dari siapapun. Kamu tidak pantas. Bahkan bersikap jujur saja kamu tidak bisa. Kamu sama sekali tidak pantas menyukainya. Kamu tidak pantas. Bahkan bersikap tulus pun kamu tidak bisa. Kamu sama sekali tidak pantas menyukainya. Dia benar. Aku bahkan tidak bisa bersikap tulus. Tang-Tang, jika aku berterus terang padamu sekarang, apakah kamu akan memaafkanku? Hal yang paling aku benci adalah berbohong dan menipu orang lain. Ini adalah prinsipku. Sudah selesai mandinya? Iya. Sini, aku keringkan rambutmu. Jangan main-main, hati-hati nanti kepanasan. Tang-Tang, aku sangat ingin bersamamu selamanya. Jika aku saat ini tidak berterus terang padamu, apakah kamu akan memaafkanku? Maukah kamu karena menyukaiku, lalu mengampuniku? Sudah kering. Sayang. Ya? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu? Sebenarnya aku adalah grup Gu. Sebenarnya aku adalah... Halo? Tang-Tang, kondisi nenekmu tiba-tiba memburuk, perlu segera diselamatkan, cepatlah datang ke rumah sakit. Apa katamu? Nenek sudah tiada harapan? Sayang, bagaimana ini? Pihak rumah sakit menelepon dan bilang, nenek sudah tidak bisa bertahan lagi. Jangan khawatir, ada aku di sini, semua akan baik-baik saja. Kita pergi ke rumah sakit sekarang.
Suster, bagaimana keadaan nenek saya? Dia pasien di ranjang nomor 2. Pasien ranjang nomor 2 baru saja dibawa ke ICU. Segeralah ke sana. Di mana ruang ICU? Ikut aku. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Nona Tang, kondisi nenek Anda tidak baik, perlu segera membayar biaya untuk operasi. Segera buka jalur prioritas, utamakan keselamatan pasien, uang bukan masalah. Anda siapa? Diam. Baik, baik, baik. Kami akan segera mengatur operasinya. Mohon Anda tenang saja. Nenek, nenek, bertahanlah. Nenek, Keluarga pasien harap tunggu di luar. dokter, saya mohon, tolong selamatkan nenek saya. Dia adalah satu-satunya anggota keluarga saya di dunia ini. Saya mohon tolong selamatkan dia. Kumohon padamu, kamu harus menyelamatkannya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Gunakan teknologi medis terbaik untuk nenek. Pastikan beliau selamat, paham? Baik, Tuan. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Sayang, Katakan padaku, nenek pasti akan baik-baik saja kan? dengarkan aku. Nenek adalah orang baik yang dilindungi Tuhan. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Ayo kita istirahat sebentar. Saat dia menemaniku, sepertinya aku tidak merasa begitu panik lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien mengalami pendarahan hebat saat ini, tapi stok darah di bank darah kami saat ini kosong. Jika harus menunggu pengiriman darurat, waktunya tidak akan sempat. Ambil darahku saja. Golongan darahku O. Ambil darahku. Bagaimana mungkin kami mengambil darah Anda? Anda kan? Jangan membuang waktu. Ambil darahku. Baik, Tuan. Tunggu aku di sini. Sudah cukup? Darah ini sudah memadai? Jangan khawatir. Aku tidak apa-apa. Nenek juga akan baik-baik saja. Presdir sehebat dia, ternyata bersedia mendonorkan darah untuk nenekku. Sayang, terima kasih ya. Dokter, bagaimana keadaan nenek saya? Operasi pasien berjalan lancar. Anda harus berterima kasih pada suami Anda. Donor darahnya sangat tepat waktu. Lalu apakah perlu dipindahkan kembali ke ruang ICU? Oh, sudah tidak perlu. Syukurlah. Bisa langsung kembali ke ruang perawatan semula saja. Lalu apakah ada hal yang perlu diperhatikan? Selama 8 jam setelah operasi, pasien harus puasa makan dan minum. Efek biusnya belum sepenuhnya hilang. Jadi harus makan makanan yang hambar, dalam porsi sedikit. Sudahlah, si pembohong kecil. Sekarang aku sudah memaafkanmu karena telah membohongiku. Sayang, Aku sudah memanggilkan perawat terbaik untuk nenek. Sebentar lagi akan sampai. Pulanglah dan tidur sebentar. Kamu sudah terjaga selama beberapa hari. baiklah. Karena kamu yang mengaturnya. Aku merasa tenang. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama lagi? Aku sudah cukup tidur kok. Sayang, aku merasa tubuhku sangat lemas. Bisakah kamu memberiku sedikit hadiah? Tentu saja. Aku sudah membelikanmu hati babi, darah babi, kurma merah, dan bayam. Untuk benar-benar memulihkan tenagamu. Bukan itu maksudku. Peluklah aku. Sudahlah, aku harus memasak. Aku tidak peduli. Kamu masak saja. Aku akan tetap memelukmu. Gucci. Meskipun identitasmu palsu, tapi kebaikanmu padaku
Itu nyata. Suamiku, terima kasih, sudah begitu baik padaku. Lalu, bisakah kamu memaafkanku karena telah membohongimu? Sayang, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Akhirnya kamu tidak bisa berpura-pura lagi. Aku merasa sedikit kurang darah. Bisakah kamu memasakkan sesuatu yang enak untuk memulihkan tenagaku? Kamu begitu serius? Hanya untuk mengatakan hal ini padaku. Iya, Dasar keras kepala, teruslah berpura-pura. Baiklah, aku akan memasakkannya untukmu. kehangatan seperti ini, meskipun hanya untuk 1 hari lagi pun tak apa. Biar aku bantu ya. Aku yang cuci sayurnya. Sayang, malam ini aku ingin memelukmu saat tidur. Kemarilah. Aku takut ikatan dengannya terlalu lemah. Begitu lemah hingga bisa membuat kita berpisah dengan mudah. Waktu. Tolong berjalanlah lebih lambat. Agar dia juga tidak tega meninggalkanku, ya? Selamat malam sayang. Selamat malam. Sampai kapan kamu ingin merahasiakan ini dariku? Tang-Tang, Senior, sedang apa kamu di sini? mungkinkah Gucci sudah berterus terang pada Tang-Tang? Mobil ini, Dia mendapatkannya dari hadiah undian. sepertinya aku terlalu menilai tinggi Gucci. Dia masih tetap tidak mau mengatakannya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku merebutmu darinya. Hadiah undian? Jangan-jangan. Diberikan oleh dealer di bawah naungan grup Gu? Bagaimana kamu bisa tahu? Karena dealer itu sebenarnya milik Gu. Itu milikku. Karena dealer 4S itu sebenarnya milik Gu. Itu milikku. Sebenarnya, dealer 4S itu adalah milikku. Aku selama ini adalah direktur grup Gu. Maafkan aku, karena sudah membohongimu selama ini. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi Tang-Tang, bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku benar-benar tidak ingin kehilanganmu. Aku sudah mengetahuinya sejak lama. Direktur Gu. Tang-Tang, bukankah kamu selalu membenci orang yang tidak jujur? Kenapa? Aku memang sangat membenci kebohongan. Tapi, dia adalah pengecualian. Berani menyentuh istriku? Lalu, bagaimana dengan aku? Bukankah aku hebat? Siapa yang berani menyuruh istriku pergi dari sini? Golongan darahku O. Ambil darahku saja. Satu-satunya pengecualian. Sepertinya aku tidak punya harapan lagi. Tang-Tang, aku doakan kalian bahagia. Terima kasih, senior. Sayang, kamu memaafkanku? Iya. Sayang, aku Gucci bersumpah di sini. Selamanya tidak akan pernah membohongimu lagi. Aku akan terus menjagamu di sisiku. Gu, aku percayakan cucuku padamu. Nenek, Aku akan menjaganya seumur hidupku, menjadi tempat perlindungan yang kokoh baginya. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia. Cium dia.